Aplix, tontonannya anak kedokteran. Video e-learning kali ini. Nah, di video e-learning kali ini kita akan bahas tentang gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa. Adapun learning outcomes yang akan kita bahas, yang pertama adalah teman APMEDS mampu mengetahui definisi dari gangguan afektif, kemudian teman APMEDS mampu mengetahui gejala dan tanda dari gangguan afektif, dan memberikan terapi dari gangguan afektif tersebut. Oke, outline-nya yang pertama ada gangguan kepribadian, ya, KAS, kemudian yang kedua tentang gangguan identitas jenis kelamin, dan ketiga kita akan bahas tentang gangguan preferensi seksual. Ya, oke kita mulai dari gangguan kepribadian KAS. Nah untuk gangguan kepribadian KAS itu kita bagi menjadi A, B, C ya. A itu yang pertama adalah aneh. Aneh itu ada paranoid, skizoid, dan skizotipal. Jadi dari namanya ya aneh gitu ya. Nah paranoid itu dia ketakutan. Orangnya ketakutan, curigaan terus ya. Kemudian dia selalu merasa orang lain itu punya motif jahat dan tidak percaya terhadap orang lain. Sedangkan kemudian yang skizoid itu dia suka menyendiri, ya dia penyendiri, menghindari menjalin hubungan dan tidak menunjukkan banyak emosi. Kemudian kalau skizotipal itu aneh, dia tuh merasa punya indera keenam, orangnya eksentrik ya, rambutnya gimbal, pakai banyak cincin gitu. Itu skizotipal. Kemudian B itu borderline atau berisik ya. Borderline itu ada antisosial, kepribadian borderline, histrionik, dan narsistik. Antisosial itu sering melanggar aturan, jadi orangnya kriminal ya, tukang bohong, suka mencuri, egois, agresif gitu ya. Sedangkan borderline itu kepribadian ambang ya, jadi dia tuh nggak stabil suasana hatinya. Sekarang senang, tiba-tiba marah gitu ya, kemudian ada rendah diri, dan rentan terhadap perubahan mood. Kalau histrionik itu suka jadi pusat perhatian ya, dia sangat peduli dengan daya tarik dan bersifat berlebihan dan teatrikal. Jadi dia drama banget ya histrionik. Kemudian narsistik itu mencari perhatian dan pujian dan suka membesar-besarkan potensi dirinya, angkuh dan harga dirinya tinggi. Nah, sedangkan C itu cemas ya. Kemudian cemas itu ada avoidance. Avoidance itu dia menghindari status sosial ya. Dia merasa takut ditolak, takut memperlakukan dirinya depan orang lain ya. Kemudian dependent itu dia sangat bergantung terhadap orang lain ya. Dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan obsesif kompulsif ya itu perfeksionis ya, kaku, super taat dan teliti. Jadi dia suka maksa-maksa orang lain. Nah, itu gangguan kepribadian yang khas. Ada A, B, C, aneh, berisik, dan cemas. Oke, kita kuis dulu ya. Nah, seperti biasa untuk jawab soal ini, kalian bisa pause videonya ya, teman-teman. Oke, pasien laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke poliklinik RS karena guru sekolahnya melaporkan bahwa pasien tidak mau menuruti aturan di sekolah dan sering berkelahi dengan teman sekelasnya, membuat onar hampir setiap hari. Orang tua pasien juga mengatakan bahwa pasien sering membantah nasihat orang tuanya. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? Nah, kata kunci adalah tidak mau mengikuti aturan. Kalau tidak mau mengikuti aturan, berarti itu yang antisosial, ya. Next, kita akan bahas tentang gangguan identitas jenis kelamin, ya. Yang pertama ada transseksualisme. Ya, jadi transseksualisme itu minimal terjadi 2 tahun dan harus bukan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain atau berkaitan dengan kelainan interseks, genetik, atau kromosom. Jadi transseksualisme itu adalah adanya hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenis, biasanya disertai perasaan risih atau ketidakserasian dengan anatomi seksualnya. Jadi misalnya cowok dia suka bergaul sama cewek gitu dan ingin menjadi cewek gitu ya. Dan adanya keinginan untuk mendapatkan terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan gitu ya. Itu namanya transseksualisme. Kemudian transvestis, peran ganda. Nah, itu adalah orang-orang yang suka mengenakan pakaian dari lawan jenisnya sebagai bagian dari eksistensi dirinya untuk menikmati sejenak pengalaman sebagai anggota lawan jenisnya. Tanpa hasrat untuk mengubah jenis kelamin. Tapi kalau tadi itu kalau transseksual itu pingin mengubah jenis kelamin. Ya, tapi kalau ini tanpa hasrat untuk mengubah jenis kelamin secara permanen atau berkaitan dengan tindakan pembedah. Ya. Dan tidak ada perangsangan seksual yang menyertai pakaian lawan jenis yang membedakan gaun ini dengan transvestis fetishistik. Kalau yang transvestis peran ganda itu tidak ada hasrat seksual gitu ya. Kalau transvestis fetishistik dia ada rangsangan seksual saat dia menggunakan pakaian lawan jenis. Kemudian gangguan identitas jenis kelamin masa kanak. Ya, jadi ada keinginan anak yang mendalam dan menetap untuk menjadi jenis kelamin lawan jenisnya.
disertai penolakan terhadap perilaku, atribut, dan atau pemakaian yang sesuai dengan untuk jenis kelaminnya. Ya, jadi anak kecil suka pakai baju cewek gitu ya. Dia cowok tapi suka pakai baju cewek. Nah, itu identitas kelamin masa kanak. Nah, pertama timbul pada usia prasekolah, sudah tampak sebelum pubertas. Kemungkinan ada penyangkalan terhadap struktur anatomi jenis kelaminnya sendiri ya, dan menyangkal bahwa dirinya terganggu meskipun mungkin tertekan oleh konflik dengan keinginan orang tua atau kawan sebayanya dan ejekan. Ya, jadi dia itu ingin memakai pakaian lawan jenis dan melakukan apa yang dilakukan oleh lawan jenis. Gitu ya, itu gangguan identitas jenis kelamin masa kanak yang terjadi sebelum masa pubertas. Oke, kita kuis dulu ya. Untuk jawab soal ini, kalian bisa pause videonya ya, teman-teman. Seorang anak laki-laki 12 tahun dibawa orang tuanya karena dikatakan anaknya merasa pada badan yang salah. Anak tersebut menginginkan untuk menjadi jenis kelamin lawan jenisnya. Hal tersebut disertai pasien menolak menggunakan atribut yang biasa digunakan oleh anak jenis kelamin sekarang. Ya, pasien merasa tertekan terhadap tuntutan lingkungan dan orang tuanya. Hal ini mulai dirasakan pasien sejak lama. Apakah diagnosis? Oke, dia 12 tahun, dia merasa dia ingin menggunakan pakaian dan ingin menjadi lawan jenisnya karena dia terjadi di bawah usia pubertas, berarti dia gangguan identitas jenis kelamin masa kanak. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya, gangguan identitas jenis kelamin masa kanak. Oke, sekarang kita bahas tentang gangguan preferensi seksual. Nah, gangguan preferensi seksual itu adalah kelainan di mana orang tersebut mendapatkan hasrat seksualnya atau dia terangsang atau mendapat kepuasan seksualnya dari sesuatu yang bukan merupakan aktivitas seksual. Jadi sesuatu yang nggak lazim gitu ya. Nah, ini sering keluar di UKMPB teman-teman. Jadi kalian hafalkan definisinya ya, definisinya saja. Nah, yang pertama ada troilisme, troil ya. Jadi dia suka ditonton saat berhubungan seksual ya. Kemudian nekrofilia, dia suka berhubungan dengan mayat ya. Transvestisme, dia suka berdandan atau menyamar dalam pakaian lawan jenis. Kemudian ada pedofilia, nah itu suka anak-anak ya. Erotomania, itu dia merasa bahwa orang lain yang punya status lebih tinggi itu suka sama dia gitu ya. Nipomania itu hypersex pada perempuan, satriasis itu hypersex pada laki-laki. Froteurisme itu suka gesek-gesek alat kelamin, nah sering ini di angkutan umum gitu ya. Ada voyeurisme itu suka ngintip, exhibitionisme itu suka memperlihatkan alat kelamin, fetisme itu suka sama benda-benda tak hidup ya, kayak kain kafan kayak gitu ya. Kemudian sadisme itu pelaku yang sadis, jadi dia suka menyakiti. Kalau masokisme itu suka disakiti ya. Kalau bestiality itu suka dengan binatang, jadi suka berhubungan dengan binatang. Nah, ini sering sekali keluar di KMPPD, jadi harus diingat ya. Oke, kita kuis dulu. Nyonya Wani berusia 22 tahun datang berkonsultasi. Pasien mengatakan dalam hubungan ranjang dengan suaminya, pasien baru bisa mendapatkan kepuasan seksual apabila suaminya mencambuk, menampar, dan memukul cukup keras. Apakah gangguan yang dialami pasien ini? Oke, berarti dia suka disakiti. Kalau suka disakiti berarti masokisme. Ya, kalau sadomasokisme itu suka menyakiti dan disakiti. Oke, sekian untuk materi gangguan kepribadian masa dewasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.